Allah itu suka banget sama orang yang bertaubat lalu belajar, memperbaiki diri. Taubat dan taklim Allah nge-like banget tuh. Siapapun yang bertaubat, siapapun yang kemudian pengen belajar memperbaiki dirinya, semasa proses itu Allah suka banget sama dia. Setiap hari Allah nge-like dia dan ngasih tahu ke malaikat, ini hambaku, ini hambaku, ini hambaku, ini. Terus Allah ngebanggain dia. Allah walaupun ngelihat kita banyak berbuat dosa, tetapi Allah masih juga manggil kita hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, penuh dengan dosa kalian, gak ada lagi planet, gak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian isinya. Lalu kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Rabbi, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatku seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang, wala ubali, dan aku gak peduli sebanyak apapun. Allah yang mengubah takdir dengan doa. Jadi bukan doa mengubah takdir, tapi Allah mengubah takdir dengan doa. Dan takdir itu bisa dirubah-rubah. Suka-suka Allah dong. Orang Allah yang nulis takdir, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit, kata Allah. Allah bisa menghapus apa yang dia tulis dan bisa menetapkan. Jadi nggak usah pesimis, nggak usah putus asa dulu. Wah, kayaknya memang takdirnya nggak bisa. Orang yang jahat kayak saya, yang pernah punya masa lalu yang kelam, menikah dengan akhwat yang hafizoh dari pesantren apa gitu. Kan kayaknya takdirnya nggak. Orang yang soleh, orang yang menjaga diri dengan orang yang menjaga diri, orang yang soleh dengan orang yang soleh. Atau ibin li thayyibat, orang yang baik ketemu orang yang baik. Tapi kan saya mah orangnya udah keburu nggak baik duluan. Sekarang lagi belajar jadi orang baik, tapi belum baik-baik amat. Sedangkan dia mah udah terpelihara dari dulu. Kayaknya kita mah nggak sekufu, nggak selevel, beda dunia. Yang satu dunia putih, satu dunia hitam. Ini gimana nih nggak ketemu nih? Takdirnya mungkin kita emang nggak layak untuk dia. Tetapi dengan doa, Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa untuk mengganti takdir. Teman-teman, kalau Allah mau membalas setiap dosa kita itu dengan satu musibah, kayaknya kita nggak punya kesempatan untuk bahagia dalam hidup. Musibah aja terus. Karena dosa kita itu terlalu banyak. Mata kita dosa, lisan kita dosa, telinga kita dosa. Belum lagi yang dihitung tuh yang batin ya. Ini ngitung yang zahir-zahir aja udah banyak nih. Apalagi ngitung yang batin. Batin itu dosa apa? Dosa hati. Ngerasa yang gak nyaman, dengki, iri, cemburu, segala macam. Itu udah dosa. Pikiran, mikirin yang jelek-jelek tentang orang lain udah dosa. Jadi kalau kita mau dibalas setiap dosa dengan satu musibah, hidup kita itu adalah pergantian antara satu musibah dengan musibah yang lain. Makanya Allah berfirman, wa ya'fu an katsir. Sebagian besar dosa kita itu gak dibalas sama Allah sebetulnya. Jadi jangan suuzon dulu sama Allah. Allah biarin aja dulu supaya kita punya kesempatan bertobat. Jebakan-jebakan setan tuh suka gitu ya. Dia bilang, rugi lo sholat tapi masih buat dosa. Akhirnya kita jadi malas sholat. Padahal sholat itu cara kita untuk ninggalin dosa. Inna sholata tanhal fahsya'i wal munkar. Itu sifat dari sholat itu mencegah kita dari dosa. Udah Ustaz tapi gak tercegah. Lihat, minimal ada rasa feeling guilty kan. Itu bukankah itu bagian dari progres spiritual dalam diri kita? Mulai ngerasa gak enak, mulai ngerasa malu. Bukankah malu itu bagian dari iman? Berarti sholat membangun keimanan kita. Bukankah muraqabah itu bagian dari iman? Merasa dipantau oleh Allah. Mulai merasa setelah itu nyesal. Dulu gak ada nyesalnya, habis buat dosa biasa aja, malah bangga, malah cerita-cerita. Sekarang malah nyesel. Masih buat dosa sih, tapi setidaknya udah nyesal. Maka terusin sholatnya. Perbaiki sholatnya, Allah akan perbaiki diri kita dari dosa. Oh mungkin sholat kita masih kurang tepat waktu. Oh mungkin sholat kita masih belum di masjid. Oh mungkin sholat kita belum di shaf pertama. Oh mungkin sholat kita belum banyak ditutup dengan istighfar setelah sholatnya, doa dan seterusnya. Perbaiki sholat kita, Allah akan perbaiki hidup kita. Sebagaimana kata Umar, wahai diriku, kalau kamu punya masalah jangan bilang ya Allah saya punya masalah besar, tapi bilang wahai masalah saya punya Allah yang maha besar. Serahkan kepada Allah. La tahzan, innallaha ma'ana. Ya Allah pengen nikah, ya Allah pengen rezeki, ya Allah pengen kerjaan, ya Allah pengen anak, ya Allah pengen apapun yang kebaikan-kebaikan, ya Allah. Bukan yang lainnya. Yang penting jangan bikin Allah kecewa, itu aja. Kalau kita nggak bikin Allah kecewa, kita masih tetap bisa ngandelin Allah. Begitu kita ngecewain Allah, nggak bisa ngandelin apapun. Kalau kita mengandalkan Allah, maka Allah akan menggunakan segalanya untuk kebaikan kita. Kalau kita nggak bisa mengandalkan Allah, maka kita kehilangan segalanya. Sehingga ulama bilang, siapa yang mendapatkan Allah, dia mendapatkan segalanya. Siapa yang kehilangan Allah, dia kehilangan segalanya.
Salah satu doa minta disembuhkan kecewa dan sakit hati di dalam sholat adalah Rabbighfirli warhamni wajburni. Kalimat wajburni. Selama ini kita baca enggak? Tahu artinya? Hampir. Apa arti wajburni? Bukan paksa aku dong Allah, enggak. Padahal arti jabbar juga yang memaksa kepada kehendaknya. Tapi kalimat wajburni, makna jabbar di sini makna yang ketiga di antara 3 makna jabbar, yaitu yang mengobati sakit hati. Kalau mau ngelamar seorang cewek, sebelum kita datang ke calon mertua, lobi dulu ke langit pemilik hati mertua. Minta kepada Allah yang menggenggam hati. Begitu di depan pintu pagar, la haula wala quwata illa billah. La haula sampai 100 kali. Kenapa 100 kali? Sampai yakin banget ya Allah lah yang menentukan hati seseorang hamba. Bisa dibolak-balik. Bisa jadi awalnya si calon mertua ini udah punya calon sendiri buat anak yang perempuannya. Akhirnya orang tua calon mertua tadi yang udah punya rasa srek kepada yang lain tiba-tiba berubah pas ngelihat kita. Wah, ini nih calon menantu saya nih. Jadi Allah sendiri yang berjanji akan menunjukkan keajaiban, mengabulkan permintaan-permintaan yang baik dari hambanya, sehingga tidak perlu kita ragu Allah gak mungkin ngecewain kita.